Shalom saudaraku, kembali dapat kesempatan untuk kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pada siang hari yang indah ini kita belajar mengucap syukur saudaraku. Firman Tuhan bilang banyak orang tidak bisa mengucap syukur, apalagi kalau kondisi saat-saat ini saudaraku di dalam tekanan, baik dalam pekerjaan. Berapa saudara yang di PHK? Belajar bersyukur, itu perintah dari Tuhan. Coba kita baca di dalam Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Saudaraku, ini ditulis Rasul Paulus, seorang rasul yang penderitaannya dahsyat saudaraku. Saudara, waktu Tuhan Yesus berkata kepada Ananias, doakan Saulus ini. Dia akan menjadi alatku yang indah dan dia akan banyak menderita. Saudaraku, memang di dalam sisa kehidupan Rasul Paulus itu penuh dengan penderitaan. Saudara-saudara, tetapi Paulus bisa bersyukur kepada Tuhan, selalu bersukacita, bersyukur. Ini ciri khas orang beriman. Saudaraku, kesukaan yang keluar itu dari dalam hati, ya, tidak bisa dibendung. Saudaraku, waktu Paulus dan Silas di dalam penjara, bayangkan, saudaraku, di penjara, dibelenggu, teraniaya, dia dipukul punggungnya, saudaraku, lalu dipasung kakinya di dalam penjara, dan tengah malam itu Paulus justru bersyukur, menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan dengan suara yang keras sampai kedengaran dalam seluruh penjara itu. Saudara lihat, kenapa bisa seperti ini, saudara? Kenapa bisa bersyukur? Sebab punya sumber kesukaan. Saudara-saudara, dunia saat ini lagi kekeringan dengan kesukaan. Saudaraku, hiburan di mana-mana itu membuat acara-acara yang selalu berubah-berubah. Supaya apa? Supaya orang yang melihat itu senang. Saudaraku, terkadang ada pelawak yang melawak orang sampai terpingkal-pingkal. Ya, terpingkal sebentar, tapi pulang sampai di rumah perutnya murus, ya, murus. Ya sudah, saudara, kesukaannya hilang. Tapi kesukaan dari Tuhan itu dari dalam. Yohanes 7:38. Dari dalamnya mengalir aliran sungai hidup. Saudara, yang kedua, kenapa orang beriman harus bersyukur, harus berterima kasih? Karena ini sementara, sudah, cuma sebentar. Semasa di dunia ini, ya, bersyukur, saudaraku, sementara. Mungkin terpaksa dalam tanda kutip harus menderita seperti Lazarus itu, sampai mati dia jadi pengemis, saudara. Tapi ada batasnya. Waktu batas itu sampai, waktu kesempatan itu, saudaraku, sampai, si Lazarus ini penuh sukacita, penuh dengan nyanyian. Saudara-saudaraku, yang kedua itu ada batasnya. Yang ketiga, ini pengolahan. Saudaraku, iman itu ditentukan dari berapa banyak kita bisa bersyukur di tengah penderitaan. Kalau bersyukur itu mahal, saudara. Kata-kata yang dikatakan oleh Ayub itu bukan main. Itu permata di hadapan Tuhan. Saudaraku, di tengah penderitaan, 10 anak mati, harta habis, kena penyakit seluruh tubuh. Tapi Ayub bilang, Allah tidak salah, Allah baik, Tuhan baik. Itu permata di hadapan Tuhan. Itu tidak ada di dunia, saudara. Orang dunia bilang kalau ada uang, kalau ada berkat, kalau ada hasil besar,
baru tertawa. Itu sebentar tertawa. Saudaraku, Salomo di tengah-tengah kelimpahan berkat juga tidak bersuka cita. Dia malah merasakan sia-sia di atas kesia-siaan. Saudaraku, orang tidak sadar. Justru ucapan syukur itu dari orang beriman. Itu menunjukkan mutu yang indah. Saudaraku, Tuhan Yesus di atas Golgota, di tengah penderitaan yang dahsyat, saudaraku, Yesus tetap menaikkan ucapan syukur. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, Yesus tidak benci, Yesus tidak sakit hati, saudara, diperlakukan begini jahat, begini kejam. Tapi Yesus malah mintakan ampun, mintakan berkat. Ini orang yang bisa bersyukur. Jadi tidak tergantung dari situasi kondisi, saudaraku, sebab dia bersuka cita. Karena itu di dalam Efesus ini berkata, ucapkanlah syukur. Bagaimana saudara menghadapi virus corona ini? Apa kita masih bisa bersyukur, saudara? Dengan adanya virus corona ini menjadi kebajikan, kita jadi suka sembahyang, kita banyak waktu diberi oleh Tuhan. Apa kita pakai untuk lihat film, saudaraku, mungkin Mickey Mouse, mungkin film-film yang lain, saudara-saudara. Tapi kalau kita pakai untuk Tuhan, kita berdoa, kita bilang Allah itu baik, Tuhan itu baik, terima kasih. Itu akan berubah menjadi kebaikan. Karena itu saudaraku, saya doakan saudara pada siang hari ini supaya kita bisa bersyukur. Ucapkan syukur, saudara. Enak tidak enak bilang bersyukur. Kita berdoa pada Tuhan. Saudaraku, percaya orang bersyukur itu, saudaraku, bahkan bisa memberkati kembali. Ini perkara ajaib dalam dunia. Saudaraku, kita tidak cari dunia, kita ini bergumul, saudaraku. Bahkan dalam Roma 8 ayat yang ke-18 berkata tidak sebanding. Kesulitan kalau kita kerjakan dalam Tuhan berubah menjadi kebajikan, kebaikan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa yang di sorga, Tuhan tambahi kami dengan ucapan syukur. Kami bisa bersyukur, kami bisa berterima kasih Tuhan. Di tengah menghadapi virus, Corona 19 ini Tuhan. Biar kami tetap berkata Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah salah. Kami berterima kasih. Itu mengolah iman kita, mengolah kesetiaan kita, mengolah kesungguhan kita. Bapa, Tuhan berkati buat para pemirsa istimewa jemaat GTI di mana mereka berada, supaya makin setia, belajar mengucap syukur, tidak maki-maki, tidak berkata jahat, tapi ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Semuanya kita percaya, bersama-sama mengatakan amin. Shalom saudaraku, sampai acara selanjutnya kita tetap setia, tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya.